Halo, ketemu lagi dengan saya Om Bob di sini. Nah, teman-teman, hari ini saya mau bahas mengenai anti bocor. Halo guys, oke, thanks banget ya karena sudah mendukung channel kami ini. Nah, semoga info yang kami berikan bermanfaat ya bagi kalian semua, dan kami mohon maaf bila ada yang kurang sempurna. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe ya, dan klik tombol loncengnya supaya kamu mendapat informasi terbaru dari kami. Gratis kok subscribe Ya. Nah, memang kebutuhan bangunan terhadap cat pelapis anti bocor itu memang tidak bisa dihindarkan ya. Kenapa? Karena ya kita tinggal di Indonesia, negara yang berhadapan dengan kondisi curah hujan yang tiap tahun itu semakin tinggi. Ya, nah, akhirnya memang bagian-bagian rumah ya seperti atap ya atau buwung ya, fasad ya, dinding ya, terutama dinding samping ya, itu biasanya menjadi area yang terpapar langsung dengan panas dan hujan ya. Nah, akhirnya bagian-bagian ini itu menjadi bagian yang penting untuk mendapatkan perlindungan kalau rumah teman-teman tidak mau bocor atau rembes ya. Makanya penting sekali ya. Nah, memang kalau kita bandingkan dengan total biaya konstruksi rumah ya, besaran biaya pelapis atau anti bocor atau disebut waterproofing ya, itu sebetulnya kecil teman-teman ya, tapi memberikan efek jangka panjang ya, jelas, karena meningkatkan ketahanan rumah dan memberikan perlindungan bagi kita semua yang tinggal di dalam rumah itu ya. Nah, oleh karenanya teman-teman tidak perlu ragu lagi kalau mau membenahi rumahnya ya. Memang kalau dilihat harganya ya sekilas agak tinggi dibanding cat biasa, tapi sebetulnya itu punya efek jangka panjang ya teman-teman. Nah, kali ini saya mau bagikan tips sekaligus mengajak teman-teman melihat apa saja anti bocor yang sering kali digunakan oleh orang-orang ya. Nah, kita langsung aja ya teman-teman, simak ya. Jangan lupa dukung terus channel kita dengan subscribe dan juga klik tombol loncengnya. Dan saya senang sekali kalau teman-teman mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Silahkan, dengan senang hati. Kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab. Oke, biar lebih jelas ya. Nah, gitu aja. Kita langsung aja sekarang lihat apa saja anti bocor yang sering digunakan. Oke, check it out. Yang pertama, yang cukup populer adalah Aquaproof. Ya, teman-teman pasti nggak asing lagi ya. Memang Aquaproof ini dia punya beberapa kekuatan kelebihan gitu ya. Antara lain memang sifatnya yang elastis ya, kemudian dia kedap air, dan juga dia konon tahan leleh, dan pastinya dengan demikian ya diyakini tahan lama gitu ya. Nah, memang selain untuk genteng, Aquaproof ini juga bisa dimanfaatkan untuk tembok, talang, serta bagian-bagian rumah yang lainnya ya. Nah, kemudian yang kedua kita kenal yang mirip dengan Aquaproof, yaitu No Drop. Ini sama ya teman-teman, bahan dasarnya itu semua dari polimer ya. Jadi memang pelapis sintetis yang sifatnya mampu melapisi berbagai macam media ya. Nah, No Drop ini mirip-mirip lah dengan Aquaproof ya. Jadi memang bisa diaplikasikan di bidang-bidang lain selain genteng ya, tembok atau dinding ya, atau buwung, bisa semua ya. Kemudian ada juga dari Nippon, sama juga dari polimer. Ini namanya Nippon Elastek ya. Ini juga sama, ini dari polimer juga ya. Jadi ini kedap air ya, nanti ada berbagai macamnya ya. No Drop, Aquaproof, Nippon Elastek, itu semua adalah waterproofing dari polimer ya. Nah, nanti masih ada banyak merek-merek lain teman-teman, cuman memang tiga ini yang paling populer di Jogja ya. Ada juga ini pendatang baru, dia juga polimer ya, ini Tanal namanya ya. Ini cukup bagus juga, saya juga sudah coba. Jadi ya ini polimer juga, dan memang bisa untuk berbagai bidang juga ya.
Jadi dia klaimnya juga elastis, kedap air, tahan panas dan sebagainya ya. Nah, kemudian ada yang berbasis semen. Berbasis semen ini ada Lemkra, contohnya Lemkra waterproofing ya. Ini biasanya pada dak beton seperti itu ya, yang kena matahari. Kemudian pelapisan bak kamar mandi kalau bocor ya, atau kolam renang. Cuman di S05 ini untuk kolam renang ada batasnya ya, sekitar 10 meter ya. Nah, kemudian ada juga Lemkra FK103. Ini produk waterproofingnya Lemkra, yang dia kelebihannya memang lebih tahan panas ya, jadi tidak mudah retak. Makanya aplikasinya pada talang beton ya, pada bubung ya, bahkan ini bisa pada kusen kayu ya. Nah, kemudian yang cukup terkenal juga ada waterproofing Sika ya. Sika ini memang kemasannya agak gede, 5 kiloan ya. Nah, ini memang juga berbasis semen, jadi teman-teman nggak perlu nyampur lagi, tapi sudah bisa langsung pakai gitu ya. Nyampur tadi gimana? Ini ada semacam aquaguard ya. Ini pelapis basis semen yang dia produksinya sama dengan aquaproof yang polimer tadi ya. Jadi ini memang harus teman-teman campur dulu, karena kalau aquaguard itu ya dia ada 2 komponen di dalamnya ya. Jadi memang bahan semen dan juga ada tambahan polimernya. Jadi kalian campur dulu baru diaplikasikan ya. Aplikasinya memang ini untuk waterproofing bak beton ya, bangunan bubung, dinding, sebagainya gitu ya. Nah, beda kalau Sika tadi sudah dicampur, jadi tinggal nambah air. Nah, kemudian ada juga yang cukup populer, tapi ini lebih semacam flashband gitu ya. Jadi ini digunakan biasanya untuk talang bocor dan sebagainya yang metal ya. Nah, kemudian ada juga yang model lem ya, ini DMX namanya. Ini dicampur, nanti teman-teman bisa gunakan untuk menambal kebocoran pada kolam, dan misalnya pada keramik di kolam air yang harus tetap ada airnya, istilahnya bisa digunakan dalam kondisi basah seperti itu. Ini bisa pakai DMX ini teman-teman. Oke, nah itu ya teman-teman. Jadi semoga informasi ini memberikan teman-teman wawasan baru dan juga tidak bingung lagi memilih material apa yang akan dibeli. Oke, itu aja. Silahkan selanjutnya langsung aja di kolom komentar kita diskusi, atau teman-teman pengen sharing boleh. Oke, sekian dan terima kasih.